Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang penyusunan program dan RPP SKI MI. Perkenalkan, nama saya Zulhana sebagai moderator dan pemateri NIM 109. Ada rekan saya Rifdan Novalin sebagai pemateri NIM 090. Ada Noviana Kurniasari sebagai pemateri NIM 098. Oke, materi pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian RPP dan fungsi RPP. Pertama, RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi yang telah ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus rencana pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang sangat menunjang dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Pada sisi lain, melalui RPP pun dapat diketahui kadar kemampuan guru dalam menjalankan profesinya. Efektif atau tidaknya proses pembelajaran yang dilakukan ditentukan oleh seberapa besar perencanaan yang lebih kita susun dan disempurnakan dengan metode pembelajaran yang sesuai dengan komponen satu pelajaran yang akan disampaikan agar pada prosesnya pencapaian tujuan tersebut lebih terarah. Ada fungsi dari rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu fungsi perencanaan. Rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya dapat memotivasi guru untuk lebih siap dan percaya diri melakukan kegiatan pembelajaran. Semua kegiatan yang akan dilakukan oleh seseorang perlu persiapan atau planning yang akan dijadikan haluan pada waktu pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, ada fungsi pelaksanaan. Rencana pelaksanaan pembelajaran harus disusun secara sistematis, utuh, dan menyeluruh dengan beberapa kemungkinan dalam penyesuaian dalam situasi pembelajaran yang aktual. Dengan demikian, rencana pelaksanaan pembelajaran berfungsi untuk mengefektifkan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Noviana Kurniasari. Perkenalkan, nama saya Noviana Kurniasari, NIM 98. Di sini saya akan menyampaikan komponen-komponen RPP yang terdiri dari 5 komponen. Untuk yang pertama, tujuan pembelajaran. Dalam standar isi dan standar kompetensi, lulusan tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk kompetensi yang harus dicapai atau dikuasai oleh siswa. Melalui rumusan, tujuan guru dapat memproyeksikan apa yang harus dicapai oleh siswa setelah berakhir suatu proses pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, tugas guru adalah menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar itu sendiri yang telah ada dalam standar kompetensi inti, kecuali seandainya guru ingin mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan karakteristik daerah. Yang kedua adalah materi ajar. Di dalam komponen RPP harus ada materi atau isi pelajaran yang berkenaan dengan bahan ajar yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan pembelajaran. Materi pelajaran harus digali dari berbagai sumber belajar sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai. Yang selanjutnya adalah strategi dan metode pengajaran. Strategi adalah rancangan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi titik. Dengan demikian, sebagai implementasi itu tidak dapat dipisahkan antara titik strategi dan metode pembelajaran. Yang selanjutnya ada sumber belajar atau nomor 4. Media dalam proses pembelajaran diartikan sebagai alat bantu untuk mempermudah pencapaian tujuan belajar. Sedangkan sumber belajar adalah segala sesuatu yang mengandung pesan yang harus dipelajari sesuai dengan materi pelajaran. Yang terakhir ada penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar atau evaluasi
ini diarahkan bukan hanya sekedar untuk mengukur keberhasilan setiap siswa dalam pencapaian hasil, tetapi juga mengumpulkan informasi tentang proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Selain komponen-komponen RPP, saya juga akan menyampaikan prinsip-prinsip RPP. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tinggi intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, dan lain sebagainya. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi belajar, minat, kreativitas, inisiatif, kemandirian, dan semangat belajar. Untuk yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman keragaman bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. RPP memuat rancangan program pemberian umpan baik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Yang kelima atau yang terakhir, keterkaitan dan keterpaduan. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antar SK, KD, materi pembelajaran, bahkan kegiatan pembelajaran pencapaian indikator. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan RPP. Langkah-langkahnya adalah 1. Menentukan identitas. Terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, kompetensi dasar, indikator, dan alokasi waktu. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah RPP boleh disusun untuk 1 KD dan indikator pencapaian kompetensi dikutip dari silabus. KD maupun indikator pencapaian merupakan suatu alur pikir yang saling terkait, tidak dapat dipisahkan. Alokasi waktu diperhitungkan untuk pencapaian 1 KD dinyatakan dalam jam pelajaran dan banyaknya pertemuan. Contoh, 2 kali pertemuan 45 menit. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Output atau hasil langsung dari satu paket kegiatan pembelajaran, misalnya kegiatan pembelajaran menyimak, menjelaskan mengenai kebiasaan masyarakat pra-Islam di Jazirah Arab. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat diacu dari indikator. Contoh, indikator peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri masyarakat jahiliyah. Dan langkah yang keempat yaitu menentukan metode pembelajaran. Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran. Bergantung pada karakteristik pendekatan atau strategi yang dipilih. Dan langkah yang kelima yaitu menetapkan kegiatan pembelajaran. Untuk mencapai suatu kompetensi dasar harus dicantumkan langkah-langkah kegiatan setiap pertemuan. Pada dasarnya, langkah-langkah kegiatan memuat unsur kegiatan pendahuluan, pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Langkah-langkah pembelajaran dimungkinkan disusun dalam bentuk seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan karakteristik model pembelajaran yang dipilih. Menggunakan urutan sintaks sesuai dengan modelnya. Oleh karena itu, kegiatan pendahuluan atau pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup tidak harus ada dalam setiap pertemuan. Selanjutnya, langkah yang keenam, memilih sumber belajar. Pemilihan sumber belajar mengacu pada rumusan yang ada dalam silabus. Yang dikembangkan sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan.
Sumber belajar dituliskan secara lebih operasional dan bisa langsung dinyatakan bahan ajar apa yang digunakan. Misalnya, sumber belajar dalam silabus ditulis buku referensi. Dalam RPP harus dicantumkan bahan ajar yang sebenarnya. Jika menggunakan buku, maka harus ditulis judul buku tersebut, pengarang, dan halaman yang diacu. Jika menggunakan bahan ajar berbasis ITC, maka harus dituliskan file, folder penyimpanan, dan bagian atau link file yang digunakan, atau alamat website yang digunakan sebagai acuan pembelajaran. Dan langkah yang ke-7, menentukan penilaian. Dalam mengembangkan perencanaan penilaian yang akan diterapkan proses pembelajaran, harus dapat mengukur ketercapaian KD melalui indikator pencapaian kompetensi yang telah dirumuskan. Jenis, bentuk penilaian tersebut dirumuskan dalam RPP. Berikut perencanaan format instrumen penilaian tersebut yang diharapkan dapat dicapai siswa. Penilaian dapat dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai. Terima kasih.